Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Romhawati Kussumaringtyas, SEAK MSA, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Korporat, serta semua teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 9, kelas akuntansi 2023G, akan mempresentasikan hasil review kelompok kami terkait artikel yang berjudul The Role of the Board of Director in Transparency and Integrity in State-Owned Enterprise, karya Elenia Ceceti, Veronica Allegrini, dan Fabio Monteduro tahun 2018. Baik, di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama, saya sendiri Novia Syafitri dengan 3 NIM akhir 143 dan rekan saya Widya Kusuma Putri dengan NIM akhir 192. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang teoritis perusahaan milik negara serta transparansi dan integritas. Jadi, selama tahun 1980-an dan 1990-an, menyusul dengan penerapan manajemen publik baru, sektor-sektor yang didominasi negara di seluruh dunia itu mengalami transformasi administratif dan sosial ekonomi yang besar. Alasan dibalik transformasi ini adalah untuk memisahkan kebijakan publik dari aspek komersial dan untuk meningkatkan penyediaan layanan publik dalam hal kedekatan, keterwakilan, dan inovasi. Sebagai hasil dari evolusi ini, BUMN menjadi badan utama yang bertanggung jawab atas produksi dan penyedia beberapa layanan publik. Bahkan sekarang, meskipun privatisasi yang luas, mereka memainkan peran penting dalam masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia. Nah, BUMN sendiri itu apa sih? Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kalimat BUMN. Jadi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan komersial atas nama pemilik negara. Baik badan usaha milik negara maupun swasta itu dapat menanamkan modalnya pada BUMN, sehingga BUMN dapat dikategorikan sebagai perusahaan campuran dan dapat dianggap sebagai organisasi hibrida yang menggabungkan unsur-unsur sektor swasta dan publik. Jadi peran utama dari BUMN ini adalah memberikan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola sumber daya alam atau sektor-sektor yang mempengaruhi perekonomian nasional. Dewan Direksi di BUMN ini merupakan mekanisme tata kelola fundamental yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah. Dewan Direksi ini memantau pengelolaan dan kinerja organisasi, mengawasi manajemen, serta menyediakan sumber daya dan strategi bagi organisasi. Oleh karena itu, Badan Pengurus BUMN dapat mempengaruhi upaya organisasi terkait integritas dan perilaku transparan. Selanjutnya di sini ada 3 potensi konflik kepentingan antar pelaku di BUMN. Yang pertama ada masalah keagenan. Nah, itu dapat terjadi di BUMN karena konflik antara warga negara atau prinsipal dan pemilik negara atau agen. Nah, agen ini mungkin saja gagal bertindak sesuai dengan kepentingan warga negara. Politisi itu harus mewakili kepentingan konstituen mereka, tetapi seringkali cenderung kurang peduli dengan pemantauan aktivitas BUMN dan lebih fokus pada peluang pemilihan ulang atau peluang promosi diri. Yang kedua ada konflik kepentingan klasik antara manajer atau agen dan pemilik prinsipal. Nah, konflik ini tuh cenderung lebih relevan di BUMN daripada di perusahaan swasta. Karena manajer BUMN itu mungkin lebih cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan pemilik, karena kurangnya kontrol dari pemilik publik dan fakta bahwa manajer BUMN itu tidak dibatasi oleh ancaman kebangkrutan dan pengambil alihan. Yang ketiga ada dilema prinsipal-prinsipal agensi. Nah, yang ini tuh dapat terjadi dalam konteks yang dicirikan oleh konsentrasi kepemilikan yang tinggi di BUMN. Misalnya di Italia, lembaga negara adalah pemegang saham, pengendali dan entitas swasta adalah pemegang saham minoritas. Ketidakselarasan kepentingan antara kedua pihak ini tuh dapat menyebabkan peminjaman nilai oleh pemilik publik dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Selanjutnya ada peran dewan dalam komitmen organisasi terhadap transparansi dan integritas. Yang pertama ada teori keagenan. Menurut teori ini, Dewan Direksi itu bertindak sebagai wali amanat pemegang saham. Tugas utamanya adalah memantau tindakan manajer agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, melalui peran pengendalian, Dewan Direksi ini tuh dapat mencegah dan mengurangi potensi konflik kepentingan, sehingga mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku opportunistic manager. Yang ketiga ada teori ketergantungan sumber daya. Nah, menurut teori ini, setiap anggota Dewan itu membawa sumber daya strategis dalam bentuk keterampilan, pengetahuan, informasi, pengalaman, dan akses ke saluran komunikasi dengan lingkungan eksternal. Yang keempat ada perspektif sosio-kognitif. Jadi menurut teori ini, direktur yang bekerja sama dalam Dewan Direksi BUMN itu mungkin memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh melalui partisipasi mereka dalam Dewan Direksi lain. Dan yang terakhir, bisa dilihat dari sudut pandang kelembagaan. Direktur yang saling terikat juga dapat menjadi sumber legitimasi organisasi. Jadi direktur itu bisa memiliki reputasi baik yang akan berdampak positif bagi organisasi. Nah, reputasi perusahaan itu dapat rusak jika seorang anggota dewan itu terlibat dalam korupsi.
Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait peran Dewan Direksi dalam transparansi dan integritas BUMN. Sifat hibrida BUMN menimbulkan beberapa dilema yang melekat dan konflik kepentingan tambahan dibandingkan dengan sektor swasta. Oleh karena itu, tugas yang dilakukan oleh Dewan Direksi BUMN berpotensi lebih penting daripada tugas yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Misalnya, sebagai bagian dari peran pengawasannya, Dewan Direksi BUMN menjalankan kontrol penting atas para manajer atau agen untuk mencegah konflik kepentingan dengan pemegang saham atau prinsipal jika tidak ada mekanisme kontrol eksternal. Dewan Direksi BUMN juga diminta untuk mencegah perilaku oportunistik dari pemegang saham negara terhadap warga negara dan minoritas swasta, dengan memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap hukum. Sebagai kesimpulan, untuk mempelajari hubungan antara Dewan dan komitmen organisasi terhadap transparansi dan integritas, kami menggunakan asumsi bahwa Dewan menjalankan kontrol dan menyediakan sumber daya secara bersamaan, dan bukan sebagai tugas alternatif. Kami akan mengadopsi pendekatan multiteoristis, termasuk teori keagenan, ketergantungan sumber daya, teori eselon atas, teori kelembagaan, dan perspektif sosiokognitif. Kami percaya bahwa penggabungan lensa teoritis ini akan memberikan dasar yang lebih kaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana Dewan mempengaruhi tingkat transparansi dan integritas di BUMN. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keberagaman Dewan Direksi. Aspek pertama dari keberagaman Dewan Direksi yang perlu dipertimbangkan adalah keberagaman keterampilan direktur, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dukungan Dewan terhadap transparansi dan integritas. Anggota Dewan membawa sumber daya yang unik dan berguna, perspektif alternatif, masukan dan solusi sebagai hasil dari nilai-nilai, pengetahuan, pengalaman, dan ikatan mereka. Dapat dikatakan bahwa keberagaman keterampilan dapat meningkatkan kinerja para dewan, mengacu pada pandangan ketergantungan sumber daya, perspektif sosiokognitif, dan teori keagenan. Aspek kedua dari keberagaman dewan yang ingin kami pelajari secara mendalam adalah keberagaman gender. Keberadaan perempuan di Dewan BUMN dan dampaknya terhadap transparansi dan integritas organisasi. Perempuan dianggap lebih berorientasi sosial dan lebih tertarik pada etika, filantropi, dan pelayanan masyarakat dibandingkan pria. Selain peran langsung sebagai pemimpin, mentor, dan anggota jaringan, direktur perempuan juga memainkan peran simbiosis tidak langsung bagi perempuan lain, menginspirasi mereka untuk mencapai lebih banyak hal dan tetap bertahan di perusahaan. Bukti empiris juga membuktikan bahwa keberagaman gender pada Dewan berkorelasi positif dengan kepatuhan terhadap persyaratan transparansi dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, menunjukkan bahwa direktur perempuan mampu meningkatkan efektivitas Dewan BUMN, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Materi selanjutnya yaitu 3 kategori anggota Dewan yang berbeda berdasarkan taksonomi. Kategori pertama adalah direktur dengan keterampilan manajerial. Seringkali merupakan eksekutif yang masih aktif atau sudah pensiun di organisasi lain dan atau menjabat di dewan organisasi lain. Kategori kedua adalah direktur yang menyediakan keahlian dan hubungan di bidang tertentu untuk mendukung strategi organisasi. Kategori ketiga adalah direktur dengan pengalaman dan hubungan yang relevan di masyarakat seperti politisi yang sudah pensiun, perwakilan universitas atau lembaga, dan pejabat organisasi sosial. Selanjutnya yaitu BUMN Italia. Selama abad ke-20, negara memiliki peran utama dalam perekonomian Italia. Dan oleh karena itu, BUMN menjadi sangat penting. Beberapa penulis berpendapat bahwa BUMN lebih relevan di Italia dibandingkan di negara-negara barat lainnya. Menurut Institut Statistik Nasional Italia atau ISTA, terdapat sekitar 11.024 organisasi yang melibatkan partisipasi badan publik di Italia, yang mempekerjakan 977.792 tenaga kerja. Angka-angka tersebut mencakup berbagai jenis organisasi seperti perusahaan, asosiasi, yayasan, dan konsorsium. Jenis partisipasi dan kepemilikan saham juga bervariasi. Dari total tersebut, 7.685 adalah perusahaan, dan dari jumlah tersebut 74,1% adalah perusahaan, 18% konsorsium, dan sisanya adalah bentuk badan hukum lainnya. BUMN Italia aktif di beberapa sektor ekonomi. Pengungkapan informasi perusahaan dan penerapan alat integritas mendorong
legitimasi BUMN karena meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BUMN berada di bawah tekanan untuk membuat kegiatan mereka semakin transparan, mencegah praktik korupsi, dan menjamin perilaku etis. Mekanisme untuk mencegah pelanggaran integritas dan mendorong transparansi BUMN baru-baru ini ditingkatkan oleh pemerintah Italia dengan memperluas sistem hukum di luar badan administratif publik murni. Tujuannya adalah untuk memperluas kebijakan integritas dan transparansi ke semua organisasi yang dimiliki oleh administrasi publik yang menggunakan sumber daya publik atau dengan fungsi publik. Semua organisasi ini menghadapi resiko integritas yang sama seperti administrasi publik. Namun, BUMN memiliki keleluasaan dalam menerapkan beberapa kebijakan. Dalam proses tersebut, peran penting dimainkan oleh Dewan Direksi. Kesimpulannya adalah bahwa modal Dewan Direksi atau dalam hal jabatan direktur yang saling terkait dan kompensasi Dewan Direksi memengaruhi tingkat transparansi dan integritas BUMN. Ketika Dewan Direksi memiliki lebih banyak anggota yang saling terkait dan ketika anggota tersebut menerima lebih banyak kompensasi, BUMN lebih cenderung melakukan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan integritas. Setelah meninjau tugas-tugas Dewan Direksi, kami mengacu pada prinsip-prinsip teori agensi, pandangan berbasis sumber daya, teori eselon atas, perspektif sosio-kognitif, dan teori kelembagaan untuk memahami bagaimana Dewan Direksi memengaruhi aspek-aspek tata kelola ini. Kami meneliti kompensasi Dewan Direksi dan juga modal manusia dan relasional direktur karena latar belakang dan pengalaman sangat penting dalam menetapkan pola pikir suatu organisasi dan dalam mendorong perilaku utamanya. Kami menunjukkan bahwa memiliki direktur yang saling terkait berkorelasi positif dengan komitmen terhadap transparansi dan integritas. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.